Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Sabto Nugroho Hadi. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin menyampaikan terkait dengan bakteri yang berperan penting dalam menyehatkan tanah-tanah pertanian kita yang tercemar. Baik, kenapa ini menjadi sangat menarik untuk diangkat? Karena memang kenyataannya bahwa lahan-lahan pertanian di Indonesia, di negeri ini, khususnya lahan-lahan sawah, itu tidak lepas dari keberadaan bahan-bahan kimia berbahaya, sehingga bahan-bahan kimia berbahaya itu berpotensi untuk mencemari produk-produk pertanian yang kita konsumsi. Tentunya ini tidak baik bagi kondisi kesehatan kita atau mengancam food safety ya. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama adalah sebagai pendahuluan, kita tentu sudah paham sekali bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar. Penduduk kita saja di tahun 2023 sudah mencapai lebih dari 275 juta jiwa. Dan menariknya bahwa semakin tahun kenaikan pertumbuhan penduduk Indonesia itu bisa lebih dari 1%. Artinya dalam 1 tahun saja penduduk Indonesia bisa bertambah sampai 3 juta orang, 3 juta jiwa. Nah, tentunya dengan jumlah penduduk yang besar, maka kebutuhan-kebutuhan pangan pun akan seiring dengan kebutuhan yang lainnya yang tentunya ini karena faktor pertambahan penduduk yang semakin tinggi. Jadi jumlah penduduk besar memberikan tantangan tentang kebutuhan pangan yang tinggi pula. Kita perhatikan di gambar ini bahwa angka konsumsi pangan per kilogram per orang per tahun berdasarkan Kementerian Pertanian tahun 2022 ini beberapa komoditas itu besar sekali. Misalkan, contohkan di sini ada nasi ya, mencapai 93,94 ya, 93 sampai 93 lebih ya per kilo per orang per tahun kita mengkonsumsi nasi. Kemudian ada kedelai. Nah, kedelai. Kedelai ini ternyata cukup besar kita konsumsinya, sampai 8 kilo per orang per tahun. Ya mungkin kedelai ini bisa dikonsumsi dalam bentuk olahan, misalkan tempe, tahu, dan seterusnya ya. Kemudian ada cabai, ada sayur bayam, ada kentang, kemudian ada gandum, dan ada juga bawang merah. Dan masih banyak yang lain seperti jagung dan kawan-kawannya. Dan ini menjadi tantangan kita bersama bahwa dengan jumlah penduduk yang besar, kebutuhan pangan pun juga besar. Nah, bagaimana selama ini kita mencukupi kebutuhan pangan negeri ini, bangsa kita dari mana sebenarnya? Apakah kita bisa mencukupi dari dalam negeri, apa kita mengimpor? Nah, ternyata berdasarkan data tahun 2022, beberapa komunitas itu masih impor ya. Yang paling tinggi tentunya ini ada gandum. Ini bagi penikmat mie ya yang berbasis gandum nih, ternyata per tahun ini kita bisa mengimpor hampir 10 juta ton. Kemudian ada kedelai. Selama ini kedelai yang dibutuhkan masyarakat kita itu mencapai 3 juta ton. Kita sendiri produksi kedelai di dalam negeri hanya sekitar 500.000 ton, sementara impornya kita 70%-an itu 2,49 juta ton itu kita datangkan dari luar, khususnya dari Amerika Serikat. Kemudian ada beras, ini berasnya khususnya beras-beras yang premium ya. Kita juga masih impor sebesar 429.000 ton ya. Kentang pun sama. Jadi
Bagaimana kemudian kita masih tergantung dari luar negeri untuk produk-produk pangan. Kebutuhan pangan dalam negeri masih belum mandiri. Oleh karena itu, kita perlu mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri sendiri ya, kecuali beberapa komoditas yang memang sulit ditanam di Indonesia, misalkan gandum. Kalau gandum kan banyak ditanam di daerah subtropis, sementara Indonesia iklimnya tropis, sehingga sulit ya ditanam di Indonesia. Mungkin bisa, tetapi hasilnya kurang kurang begitu optimal ya. Maka kita perlu swasembada, khususnya produk-produk pertanian yang memang bisa dibudidayakan di Indonesia. Nah, bagaimana kita berupaya untuk mendorong peningkatan produksi komoditas pertanian? Ada beberapa cara ya. Misalkan ya, ada yang mengoptimalkan melalui ekstensifikasi, jadi perluasan lahan baru. Jadi ada lahan tidur yang potensial, sebenarnya lahan tidur ini bisa mencapai 14 juta hektar, itu kemudian kita konversi menjadi lahan-lahan produktif, misalkan lahan sawah. Tapi tentu ini menjadi yang patut kita menjadi perhatian bersama, bahwa konversi ini tidak mudah dan waktunya juga tidak cepat, butuh waktu yang cukup cukup lama. Kemudian hutan, ya hutan. Kemarin pemerintah punya program namanya Food Estate, membuka 3 juta hektar lahan untuk food estate. Ternyata juga gagal. Hutan diubah menjadi ladang yang kemudian ditanami singkong dan seterusnya, tetapi juga tidak tidak produktif atau tidak menguntungkan ternyata, ya tidak optimal, malah justru merusak ekosistem. Nah, tentu kita harus hati-hati, perluasan lahan pertanian ini harus seperti apa. Sementara lahan-lahan produktif, misalkan bahu sawah yang semakin hari itu semakin hari semakin eh, sempit. Kenapa? Karena lahan-lahan produktif banyak dialihfungsikan menjadi eh, lahan non pertanian, misalkan fasilitas ekonomi, perumahan dan seterusnya. Jadi makin lama makin tergerus jumlah lahan baku sawahnya, sementara lahan-lahan non produktif untuk bisa diubah menjadi lahan baku sawah butuh waktu yang lama ya. Maka kemudian ada yang berpandangan, bagaimana kalau kita meningkatkan produksi pertanian melalui intensifikasi. Kalau tadi ekstensifikasi, yaitu perluasan lahan, kalau ini intensifikasi. Jadi bagaimana sistem budidayanya, sistem budidaya yang ada itu diintensifkan, dioptimalkan. Penggunaan pupuk, pestisida, bibit yang unggul, dan seterusnya harus lebih baik. Ya, terkhusus misalkan penggunaan pupuk dan pestisida biasanya sangat masif dipakai di pertanian-pertanian kita. Ternyata pada saat di lapangan yang seharusnya dosisnya sesuai, frekuensinya sesuai, ternyata di lapangan tidak demikian. Aplikasinya kurang bijak, dosisnya lebih dari anjuran, frekuensinya juga berlebihan, dan seterusnya. Nah, ini beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa di Brebes misalkan ya, dosis itu lebih besar dari anjuran, kemudian petani itu biasanya mencampurkan lebih dari 5 ya jenis pestisida sintetik. Seharusnya kalau bijak, maka harus disesuaikan dulu dengan hamanya. Hamanya apa, pengendalian dengan pestisida sintetiknya apa. Bukan kemudian mencampur beberapa jenis pestisida sintetik tanpa melihat hamanya, kemudian asal ditebarkan saja. Kemudian kita lihat di Purbalingga juga sama. Untuk tanaman padi, bisa kemudian frekuensinya mencapai 10 kali ya per minggu. Ini tentu mengkhawatirkan, karena akan berdampak negatif. Apa dampaknya? Yang pertama adalah fisik tanah menjadi rusak. Ya, karena residu-residu bahan kimia seperti pestisida, pupuk sintetik, menyebabkan kemudian tanah-tanah menjadi keras, retak, tajam. Ya. Kalau tanah rusak fisiknya, gampang dilihatnya. Baru sedikit musim kemarau saja, biasanya sudah posisinya sudah seperti yang gambar sebelah kiri ini ya. Sudah pecah-pecah, sudah tajam-tajam. Selain itu, kemudian dampak yang lain adalah selain fisiknya, tanah juga rusak dalam biologinya.
Jadi mikroba-mikroba yang ada di dalam tanah yang berperan penting bagi pertumbuhan tanaman itu jumlahnya menjadi sedikit karena terpapar oleh bahan kimia berbahaya. Kemudian secara kimiawi itu unsur haranya menurun. Contoh C organik. Ya, C organik itu ternyata di sawah-sawah kita itu C organiknya itu tergolong yang rendah. Kalau mau bagus biasanya sekitar 5%. Di atas 5% sangat bagus. Oke lah, 4% masih cukup. Tetapi kalau sudah di bawah 2% itu sudah jelek ya. Padahal bahan organik atau C organik itu sangat penting. Disitulah tempat kemudian mikroorganisme tumbuh berkembang biak, kemudian disitulah tempat bagaimana tanah-tanah itu menjadi punya pori-pori yang baik untuk menyimpan air. Kalau kemudian bahan organiknya rendah, otomatis yang lainnya juga akan rendah, seperti mikroba, kemampuan menyerap air, dan seterusnya. Selain itu ada dampak lain, yaitu pencemaran bahan kimia berbahaya. Di situ ada pestisida sintetik, residunya, yang persistensinya atau mengendap lamanya itu lama, ya. Kemudian ada logam berat, seperti kadmium, timbal, krom, dan seterusnya. Nah, bahan-bahan kimia berbahaya ini akan kemudian bisa diserap oleh tanaman melalui akar, lalu kemudian masuk ke dalam daun, lalu kemudian ini bisa masuk ke dalam bulir-bulir produk pertanian, misalkan contohkan beras. Nah, kalau berasnya sudah terkontaminasi bahan kimia berbahaya, tentunya itu menjadi presiden buruk untuk kita yang mengkonsumsinya, bisa mengganggu kesehatan. Nah, kita lihat hasil penelitian di Laboratorium Agroekologi Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman pada tahun 2020, kita mendapati di Kabupaten Brebes kadar cemaran logam berat kadmium itu di atas rata-rata. Kalau ambang batas kadmium menurut standar Amerika Serikat itu sekitar maksimum ya 0,48 ppm. Jadi kalau sudah 0,48 berarti sudah tercemar. Kalau di Cina itu 0,3 sampai 0,6 ppm. Kalau di pemerintah Indonesia sendiri itu kalau nilainya sudah 0,15 ppm itu menandakan bahwa disitulah ada bahan kimia yang berpotensi menjadi limbah bahan berbahaya, ya. Nah, ternyata dari beberapa sampel di 5 lokasi desa itu semuanya di atas rata-rata atau di atas ambang batas. Ada yang paling kecil 0,87 ppm, paling besar 1,75 ppm. Nah, ini tentu menjadi kabar buruk untuk kita semua. Bagaimana kemudian di lokasi lain? Kita contohkan tadi di Brebes, sekarang kita contohkan di Banyumas. Nah, ternyata di Banyumas pun sama. Jadi dari 37 lokasi budidaya padi sawah di Banyumas, itu cemaran logam beratnya itu rata-rata untuk timbal 26,44 ppm, ya, ini yang di kotak merah. Kemudian untuk kadmium 1,8 ppm, untuk kromium 27,65 ppm dengan itu rata-rata dengan nilai paling tinggi untuk kadmium hampir 40 nih ya. Untuk timah hampir 40, untuk kadmium sekitar 3, untuk kromium sekitar 61 ppm. Ini adalah contoh. Di sebelah kiri ini adalah gambar titik-titik sampel yang diambil dari 37 lokasi di Kabupaten Banyumas untuk mengamati atau menganalisis kandungan cemaran logam berat yang ada di lahan sawah. Nah, bagaimana cemaran pestisida sendiri? Tadi kan kita lihat itu cemaran logam berat. Bagaimana kalau kasusnya cemaran pestisida sintetik? Ternyata menunjukkan bahwa di Kabupaten Brebes itu tingkat cemaran pestisida mencapai 0,39 sampai 0,72 ppm. Nah, sementara kalau hasil di laboratorium agroekologi dari sampel yang kita ambil di daerah Pemalang itu ternyata kandungan pestisida sintetiknya masih kurang dari batas aman, ya, yaitu 0,01 ppm. Jadi batas aman
kandungan residu pestisida itu 0,01 ppm ya. Jadi kita bisa bayangkan batasnya 0,01, tapi kenyataannya yang diperbas itu bisa mencapai 0,72 ppm. Jadi udah tinggi sekali. Nah, eh, apa yang kemudian dihasilkan ketika lahannya tercemar? Tentunya ini akan berdampak kepada produk petani yang tercemar. Ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh kami di 37 lokasi budidaya padi sawah itu ternyata bulir beras itu tercemar. Bahkan sangat tinggi nih ya. Bisa mencapai 3.425 kali lebih tinggi dari batas yang disyaratkan baik oleh SNI atau BP POM ya, yang yaitu sekitar 0,2 ppm untuk timbal, 0,4 untuk kadmium dan 1 ppm untuk kromium. Jadi ini tentu perlu kita waspadai ya. Kemudian di sayuran bagaimana? Kalau di sayuran kita lihat ternyata cemaran ini ditemukan juga di Tangerang, di Bekasi, di Tegal. Itu ternyata dari ambang batas yang disyaratkan kadmium 0,2 dan timbal 0,5 ppm, ternyata ini rata-rata di atas ambang batas. Sementara untuk residu pestisida sintetik di sayuran brokoli itu ditemukan di atas ambang batas di Kabupaten Bandung. Kemudian untuk Sumatera Barat itu juga ditemukan residu diazidon ya pada tanaman bawang. Nah, ketika logam berat dan pestisida itu ada di produk pertanian, apakah itu menjadi bahaya untuk kita? Tentu dong ya. Karena apa? Efek logam berat pada kesehatan ini dirangkum di dalam slide ini, bisa mengganggu sistem reproduksi, menyebabkan anemia, mengganggu fungsi hati, kemudian ada menyebabkan gagal ginjal, lalu bisa bersifat merusak DNA atau bersifat karsinogen, penyebab kanker. Nah, oleh karena itu, ini menjadi penting menjadi perhatian kita bersama. Untuk logam berat, bahayanya luar biasa. Pun begitu untuk pestisida. Paling tidak pestisida bisa menyebabkan iritasi, diare, sakit kepala, bahkan bisa menyebabkan gangguan sistem saraf. Ujung-ujungnya juga bisa sama, kanker ya. Jenis kanker tertentu, misalkan kanker darah, kanker otak, kanker payudara, prostat, dan seterusnya. Nah, ini dikemukakan oleh EPA ya. Bagaimana solusinya? Mungkin kita banyak membaca ya solusi yang lagi ramai ini, yaitu bagaimana mencuci produk pertanian dengan sabun, dengan air, garam, dengan cuka, dengan baking soda. Nah, apakah itu efektif? Ternyata kalau kita lihat itu hanya mencuci bagian luar saja. Bagaimana kalau pestisidanya atau logam beratnya sudah masuk ke dalam jaringan tanaman? Nah, ini menjadi repot ya, kan tidak bisa tercuci di bagian luar. Apa yang kita bisa lakukan? Ini gambarannya. Jadi teman-teman semuanya atau mahasiswa yang mungkin melihat video ini, yang perlu kita waspadai adalah bahwa bahan kimia berbahaya seperti logam berat atau pestisida sintetik itu ada di tanah itu karena beberapa hal penyebabnya. Ada yang alamiah ya, misalkan logam berat itu ada alamiah, misalkan lapisan tanahnya mengandung. Tetapi ada juga aktivitas manusia. Aktivitas manusia itu lebih dari 90% ya, menyebabkan cemaran logam berat misalkan di dalam tanah. Nah, yang menjadi bahaya adalah untuk logam berat misalkan ketika dia dalam bentuk ionnya, yaitu misalnya Cr2+, Pb2+. Jadi dia akan mobile, dia akan bergerak. Sehingga dia akan bisa diserap oleh tanaman, oleh akar tanaman melalui masuknya melalui ada air ya kan, air dia kan larut dalam air lalu masuk ke dalam akar tanaman baru masuk ke jaringan tanaman. Nah, upaya yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita menghalangi ya masuknya logam berat ataupun pestisida sintetik bahan kimia berbahaya gitu ya ke tanaman.
oke lah tanah itu racun, tetapi jangan sampai dia meracuni tanaman. Nah, bagaimana yang kita bisa lakukan upayanya? Yaitu kita mensehatkan tanah dari racun pencemar, seperti kita menggunakan pupuk organik, menggunakan biochar, itu kita gunakan bahan-bahan pembedah tanah. Jadi nanti dia bahan-bahan pembedah tanah itu bisa kemudian menjerap logam-logam berat atau pestisida sintetik ya. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan mikroorganisme ya mikroba yang potensial untuk bisa mengurangi cemaran di lahan pertanian ya. Nah, kita fokus kepada penggunaan mikroba. Contohnya sini saya contohkan bakteri. Nah, kenapa kita pilih bakteri? Karena bakteri itu ternyata punya populasi yang paling besar ya di tanah. Bisa 1 gram tanah itu di daerah perakaran ya dari zoosfer kira-kira 0 sampai 15 cm dari permukaan tanah gitu ya. Itu daerah topsoil itu ketika ada daerah-daerah di situ ada perakaran, maka 1 gram itu bisa mengandung lebih dari sekitar 10 miliar sel bakteri. Nah, bakteri-bakteri ini punya keunikan. Salah satunya adalah beberapa spesies tertentu itu punya kemampuan untuk resisten racun terhadap pestisida, terhadap logam berat. Oleh karena itu, ketika kita sudah paham bahwa di daerah-daerah tersebut ada bakteri tertentu yang bersifat resisten, maka kita bisa manfaatkan bakteri tersebut untuk apa? Untuk mengurangi ya daya racun atau daya serap bahan kimia berbahaya ke tanaman. Ya. Nah, apa itu bakteri resisten? Ya, bakteri resisten itu yang dia punya kemampuan adaptasi pada lingkungan tercemar. Jadi mungkin saja ya, ketika tanah itu sehat, bakterinya banyak. Pada saat tanah itu ada racunnya, maka sebagian bakteri mati, sebagian bisa beradaptasi. Nah, yang beradaptasi yang ini yang kemudian disebut dengan resisten. Oke, jadi kita akan memanfaatkan bakteri resisten. Bakteri resisten ini ada 2 kategori. Kalau bahan kimia berbahayanya ini bisa didegradasi, maka dia punya kemampuan menghasilkan enzim tertentu, seperti misalkan pestisida. Kalau pestisida itu dalam tanda kutip dia bisa dimakan oleh bakteri, karena dia bisa dipotong-potong ya melalui reaksi enzimatik, sehingga dia bisa bahan kimia berbahayanya itu diubah menjadi bahan kimia yang tidak berbahaya, atau sebagian kemudian dimakan oleh bakteri untuk aktivitas tubuhnya sebagai sumber karbon. Tapi kalau bahan kimianya itu eh, logam berat, itu tidak bisa ya. Logam berat tidak bisa dipotong-potong atau didegradasi. Ini contoh bahan kimia berbahaya dari kelompok pestisida, yaitu karbofuran. Jadi bahan aktif karbofuran, dia bisa kemudian didegradasi oleh aktivitas enzim karbofuran furan hidrolase. Ya, oleh enzim hidrolase ini kemudian dia dipotong-potong nih, sampai kemudian menjadi bahan-bahan tertentu yang tentunya tidak menjadi berbahaya. Nah, ini juga contoh. Jadi ini contohnya adalah kelompok insektisida yaitu sipermetrin. Ini ada mikroorganisme ini bagaimana kemudian eh, sipermetrin dimakan oleh eh, bakteri yang mengeluarkan enzim tertentu. Ini kita bisa perhatikan di gambar yang kotak ini, bagaimana mekanisme degradasinya. Pertama dia diabsorpsi, diserap ya, lalu kemudian masuk dalam sel mikroorganismenya tersebut, misalkan bakteri, lalu kemudian di dalamnya bisa dipotong-potong, didegradasi oleh aktivitas enzim yang dimiliki oleh mikroorganisme tersebut, sehingga kemudian produk atau bahan kimia yang berbahaya itu menjadi hilang ataupun mungkin berubah bentuk menjadi yang kurang berbahaya. Nah, kalau logam berat bagaimana mekanismenya? Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa logam berat itu tidak bisa didegradasi oleh mikroorganisme. Mekanismenya
bakteri untuk bisa mengurangi cemaran racun logam berat, yaitu melalui penjerapan. Salah satunya dia menghasilkan EPS atau eksopolisakarida. Jadi di dalam tubuhnya, khususnya di daerah dinding sel, di bagian luarnya itu, bakteri itu punya kemampuan untuk menghasilkan karbohidrat kompleks yang disebut dengan eksopolisakarida. Jadi polisakarida kompleks. Nah, polisakarida itu punya muatan-muatan. Ada OH-nya. OH bermuatan negatif. Nah, ketika OH bermuatan negatif dan jumlahnya banyak, maka OH ini akan berinteraksi dengan ion-ion logam berat, misalkan Cd2+, Pb2+, sehingga adanya interaksi antara positif dan negatif. Positif itu muatan logam berat, negatif itu muatan polisakarida dari dinding sel bakteri, sehingga kemudian logam berat itu menjadi terjerap, nempel gitu ya, di permukaan bakteri. Ada juga bakteri selain menghasilkan polisakarida, eksopolisakarida juga menghasilkan namanya metallothionein, suatu protein yang dihasilkan sebagai respon ketika ada logam berat. Ya, logam beratnya nih untuk kasus ini, logam beratnya masuk ke dalam sel bakteri. Jadi ketika logam berat masuk, ya, maka ini saya contohkan di sini, misalkan timbal 2+-nya masuk, maka di sini akan merespon bakteri untuk menghasilkan metallothionein, suatu protein yang dapat mengikat si logam berat. Nah, itu mekanismenya. Jadi bagaimana kemudian diikat ya oleh protein ini. Jadi intinya kalau logam berat itu supaya dia tidak diserap oleh tanaman, dia harus dibuat dalam bentuk tidak ion. Jadi tadinya Cd2+ menjadi CDS, menjadi terjerap oleh eksopolisakarida atau oleh metallothionein dan seterusnya ya. Pertanyaan kemudian adalah bagaimana kita mendapatkan bakteri resisten. Jadi mudah saja. Pertama, kita cari tahu lokasi-lokasi yang tingkat cemarannya tinggi. Tingkat cemaran logam beratnya atau pestisidanya tinggi. Di atas ambang batas tentunya ya. Kemudian kita ambil tanahnya, kita sampling tanahnya, lalu kita encerkan, di screening di dalam media yang mengandung logam berat atau pestisida tertentu. Kemudian disitulah bakteri-bakteri yang tumbuh berarti punya kemampuan adaptasi dong ya. Berarti dia resisten. Ya paling tidak resisten dalam kadar rendah misalkan. Oke lah. Misalkan kita dapatkan isolat A, isolat B, isolat C gitu, ada beberapa isolat. Medianya ini sudah kita buat supaya dia mengandung logam berat tertentu atau mengandung misalkan pestisida tertentu sehingga bakteri yang tumbuh itu memang dia punya kemampuan resistensi di situ. Nah, karena di awal screening itu konsentrasi bahan pencemarnya sedikit, maka kita juga perlu uji juga kemampuan bakteri untuk sampai di mana dia mampu hidup. Resistensinya itu sampai mana. Jadi kita tinggal tumbuhkan bakteri itu dalam media padat dengan konsentrasi cemaran yang berbeda-beda. Dari mulai 0, 10, 20, 30, sampai seterusnya. Nanti kita perhatikan misalkan di 50 ppm ternyata tidak ada bakteri yang hidup. Berarti 40 ppm masih ada yang hidup. Berarti paling batas maksimumnya dia kemampuan resistensinya 40 ppm misalnya. Setelah kita tahu kemampuan resistensi bakteri yang kita targetkan itu sampai berapa ppm, kita baru bisa melakukan pengujian, uji remediasi atau uji untuk kemampuan bakteri mengurangi cemaran pestisida ataupun logam berat. Nah, dia ditumbuhkan di medium cair yang kita tambahkan misalkan pestisida ataupun logam berat dengan konsentrasi tertentu, misalkan ppm. Lalu kita inkubasi dalam waktu 3-7 hari dan seterusnya. Selama beberapa hari itu kita gojok atau kita shake ya. Lalu di centrifuge, pelletnya kita buang, supernatanya kita ambil, lalu kita analisis supernata. Bagian cairannya kita analisis. Untuk logam berat kita pakai AS atau spektroskopi massa, atom, kemudian untuk pestisida dengan LC-MS ya.
dengan liquid chromatografi, mass spektroskopi massa yang digandeng dengan kromatografi cair. Nah, dari sinilah nanti kita dapatkan sebelum perlakuan ppm-nya berapa, setelah perlakuan dengan bakteri, akhirnya ppm-nya berapa. Jadi kemampuan mengurangi cemarannya itu berapa persen ketahuan. Nah, isolat-isolat yang punya kemampuan tersebut, yang bisa misalkan presentasinya tinggi, ya mengurangi cemaran logam berat atau pestisida sintetik, berarti dia punya potensi untuk menyehatkan lahan pertanian. Apa saja, misalkan spesiesnya atau genusnya. Misalkan kita contohkan untuk bakteri pengurang cemaran pestisida ada Bacillus, Corynebacterium, Pseudomonas, Lactobacterium, dan seterusnya. Kemudian kelompok bakteri pengurang cemaran logam berat ada Bacillus, Bucholderia, Enterobacter, Pseudomonas, dan seterusnya. Ini kelompok-kelompok bakteri yang punya kemampuan ke arah situ, ya. Dia mengurangi cemaran pestisida ataupun cemaran logam berat. Nah, kalau kami sendiri itu banyak menggeluti tentang Bacillus. Jadi Bacillus itu ternyata populasi yang paling tinggi di daerah biosfer, yang dia punya kemampuan untuk resisten terhadap cemaran logam berat ataupun pestisida sintetik. Nah, biasanya genus ini menjadi mayoritas di tanah, kemudian berbentuk batang, gram positif, dia bersifat mobile atau motil, jadi dia tidak bersimbiosis di akar gitu ya. Kemudian dia punya kemampuan menghasilkan sporanya. Spora ini yang menyebabkan dia bisa tahan kondisi tidak menguntungkan, misalkan lingkungan tercemar, panas, haranya minim. Nah, makanya si Bacillus itu punya kemampuan adaptasi yang baik dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Dan dia bisa menghasilkan antibiotik, serta bisa berperan sebagai plant growth promoting rhizobacteria. Jadi dia bisa menghasilkan zat-zat kimia tertentu untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Misalkan dia bisa menangkap nitrogen dari atmosfer, dia bisa melarutkan fosfat, dia bisa menghasilkan hormon pertumbuhan, dan seterusnya. Nah, ini contoh yang kita dapatkan. Jadi ada beberapa isolat yang kita dapatkan dari lahan di Kabupaten Brebes, lahan pertanian bawang merah. Di situ ternyata dia punya resistensi yang cukup baik ya terhadap logam berat kadmium mencapai 20 ppm, kemudian ini bisa mengurangi cemaran kadmium sampai hampir 70% dalam waktu 3 hari. Ketika kita identifikasi berdasarkan molekuler 16S RNA, itu kelompoknya spesiesnya adalah Bacillus tropicus dan Bacillus fluxus. Kemudian yang punya kemampuan mendegradasi klorofilofos juga ada. Dia bisa mengurangi klorofilofos dan klorfenapir dalam waktu 9 hari. Identitasnya ada Bacillus fluxus dan Bacillus tropicus ya, atau juga Bacillus cereus. Jadi semuanya genus Bacillus. Nah, ketika kita telusuri lebih lanjut, kelompok Bacillus ini ternyata selain memiliki kemampuan untuk mendegradasi pestisida atau menjerap logam berat sehingga tidak mobile atau tidak berbahaya bagi tanaman, dia juga punya kemampuan lain, yaitu dia bisa menangkap nitrogen. Jadi kalau bakteri punya kemampuan menangkap nitrogen itu sangat baik. Untuk apa? Mendukung pertanian, untuk mendukung tanaman. Sehingga apa? Dia bisa menyediakan nitrogen. Kan sumber nitrogen utama itu sebenarnya adalah atmosfer. Dia banyak sekali, lebih dari 70% nitrogen di atmosfer. Namun demikian, tanaman itu tidak bisa pakai. Yang bisa pakai adalah mikroorganisme, itu bakteri. Dia bisa menangkap nitrogen dari atmosfer dan kemudian diolah menjadi apa? Menjadi misalkan menjadi NH4+ yang kemudian ion amonium tersebut bisa diserap oleh oleh tanaman, sehingga kemudian tanaman bisa menggunakannya sebagai sumber untuk menyusun asam amino, menyusun enzim, dan untuk pertumbuhan lainnya. Kemudian juga kelompok Bacillus ini ternyata punya aktivitas selulase. Nah, ini penting, aktivitas selulase itu kan selulase untuk enzim. Enzim untuk apa? Mendegradasi selulosa. Jadi bahan organik tertentu di dalam tanah itu kadang tidak mudah terdegradasi. Misalkan bagian tanaman, misalkan tanaman kan suka kita lihat ya banyak
daun, banyak ranting-ranting dan seterusnya yang kemudian di situ di tanah terdegradasi butuh waktu yang lama. Oleh karena itu, ketika bakteri punya aktivitas selulase, dia bisa mendegradasi lebih cepat. Eh, Sehingga kemudian didegradasi menjadi bahan-bahan organik yang mudah diserap oleh tanaman. Sehingga kemudian eh, tanaman bisa diuntungkan. Itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Sampai kembali. Pertumbuhan dan seterusnya.